Nah, kemudian apa itu HT access? Nah, HT access ini fungsinya nanti untuk mempersingkat atau membuat URL atau URI tidak terlalu panjang gitu ya. Karena ketika kita tadi pertama kali buka itu cukup hanya memanggil seperti ini saja kan. Jadi localhost siap. Ini karena dia default, nah maka dia otomatis memanggil langsung. Tapi kalau misalkan kita akan mengakses kontrol yang lain, otomatis ketika kita belum menggunakan HT access, nah pemanggilannya seperti ini, index php slash nama kontrolnya, kemudian slash lagi nama metodenya seperti itu. Sekarang kita akan coba persingkat untuk URL-nya menggunakan HT access. Nah di sini file HT access-nya ini seperti ini isinya, atau teman-teman bisa cek dari user guide yang ada pada CodeIgniter. Jadi kalau dari menu CodeIgniter ini ada documentation, nanti munculnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman langsung ketikkan di sini HT access seperti ini. Kemudian nanti dia akan muncul di bagian CodeIgniter URLs di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan atau bisa lihat di sini ada URI segment yang tadi sudah kita bahas. Kemudian removing index PHP file ya, karena memang telah disiapkan dari CodeIgniter-nya, yaitu menggunakan kode berupa kode yang nanti akan disimpan dalam bentuk file namanya .htaccess. Nah, ini teman-teman silakan copy atau kita langsung buat di sini ya. Buat di kode editornya, kemudian di folder siap klik kanan new file, kemudian teman-teman pastekan isinya ini, paste di sini, kemudian teman-teman simpan dengan nama ini ya .htaccess nih. Ingat harus ada titik di depannya. Nah, seperti ini ya, .htaccess. Save. Nah, selesai. Kemudian kita balik ke tampilan ini, kita reload tampilannya. Jadi sekarang kita coba menggunakan URI yang awal, yang ini ya. Nah, sekarang ini kita buang index.php-nya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, tetap bisa dibuka. Nah, sekarang kan nggak ketahuan ya. Tadi kita belum nyoba kalau kita belum tambahkan HT access ini bisa dipanggil atau tidak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ini coba kita rename dulu, misalkan jadi ABC gitu ya. Nah, jadi ini file teks biasa. Nah, sekarang dengan menghilangkan index.php ini, file ini kita bisa akses atau tidak, dan ternyata tidak bisa diakses ya. Jadi harus menggunakan index.php di sini. PHP. Nah, ini harus menggunakan index.php. Tapi ketika kita sudah menggunakan file htaccess seperti ini, maka ketika kita menghilangkan ini, kita reload dulu. Ketika kita menghilangkan index.php, sekarang halamannya tetap bisa di load. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini simpan dengan nama .htaccess. Berikutnya adalah kita akan membahas sedikit tentang controller di sini. Nah, apa sih yang disebut dengan controller? Controller itu merupakan sebuah kelas code yang dibuat untuk menangani atau bisa dibilang sebuah kendali untuk menangani permintaan atau request yang diterima dari pengguna atau dari user ya. Nah, kemudian model seperti apa sih untuk codingan dari controller itu? Nah, untuk controller modelnya seperti ini. Kalau tadi di controller welcome.php ini banyak banget, tapi sebetulnya poin intinya adalah seperti ini bentuknya.
Jadi yang pertama ada kelas, di sini nama kelasnya adalah kelas block. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah nama file dari controller itu harus huruf besar, gitu ya. Jadi seperti tadi welcome message, seperti tadi control welcome, di sini W-nya besar, atau teman-teman bisa lihat di application, kemudian di controller, di sini W-nya besar ya, welcome.php. Nah, kemudian extend CI controller. Kalau nggak di extend bagaimana? Oh, berarti nanti dia tidak mengikuti controller yang sudah disediakan oleh control yang sudah disediakan oleh CI. Kemudian di dalam kelas block ini ada namanya method index. Nah, untuk method ini boleh apapun. Nah, sebetulnya untuk kelas ini juga boleh apapun, bebas, sesuai dengan kebutuhan yang nanti kita butuhkan untuk pengembangan aplikasi. Kalau butuhkannya misal account, berarti nanti di sini kelas account. Kemudian untuk public functionnya apa? Contoh misalkan public function untuk edit, misalkan edit account, nanti silakan diubah nama si index ini diubah menjadi apapun yang kita inginkan ya. Nah, kemudian untuk di dalam controller ini atau di dalam metodenya nanti ini contoh di sini ini berupa pemanggilan, bisa berupa echo di sini hello world gitu, atau kita langsung memanggil file yang ada di view gitu ya, memanggil tampilannya gitu. Itu bentuk dari controller atau bentuk code dari controller seperti ini, dan bentuknya akan memang seperti ini seterusnya. Jadi nanti kalau di dalam kelas block ini ada banyak function, nanti ini tinggal copy paste, bikin function baru ke bawah seperti itu ya. Kemudian untuk view di sini, view ini hanya sebuah halaman website yang berisi kode HTML ya, seperti yang kemarin kita buat, template yang kita buat, yang isinya ada fragment, kemudian ada header, ada footer, ada menu, dan itu bisa diakses melalui browser. Dan untuk pemanggilan view ini akan diatur langsung oleh controller ya. Ingat ya konsep MVC-nya. Jadi semua diatur oleh controller. Nah, kemudian bagaimana cara pemanggilan view di dalam controller? Ini contoh yang tadi yang di atas. Dan ini contoh konkretnya ketika kita memang benar-benar memanggil file langsung dari view. Contoh misalkan ini ada load view, header, kemudian menu, ada konten yang file-file yang kita buat kemarin. Kemudian ada footer. Nah, nanti isi webnya ada di sini gitu ya. Baik, untuk berikutnya kita akan coba melakukan templating kembali. Jadi menempatkan template yang sudah kita persiapkan kemarin ke dalam file code igniternya gitu ya. Nanti harus di copy kemana, kemudian kita akan coba bikin satu halaman, kemudian nanti kita bikin halaman input misalkan. Nah, nanti aksesnya bagaimana, penentuan URL-nya seperti apa, dan seterusnya.